Halo teman-teman, saya Hendra dari Ruang Tesla. Kali ini saya akan mereview bor cordless merek Kelat. Kira-kira sebagus apa bor ini? Kita mulai dari kopernya. Memiliki panjang 29 cm, lebarnya 25 cm dengan ketebalan 9 cm. Dengan total bobot berat keseluruhan 2,31 kg. Kopernya ini cukup membantu untuk membawa bor beserta isi. Untuk isinya ini sudah dilengkapi berbagai mata bor besi, kayu, adaptor kunci sok, dan lain-lain. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot untuk membeli mata bor lagi. Enggak hanya itu, kita juga mendapatkan 2 buah baterai. Untuk baterainya ini memiliki 5 buah sel ya teman-teman. Lalu dalamannya seperti ini, menggunakan 2 buah MOSFET dan tipe baterainya yang digunakan 1500 mAh serta menghasilkan suplai sebesar 20 volt. Berikutnya untuk adaptornya sendiri memiliki lampu indikator merah ketika baterai masih kosong dan lampu indikator hijau ketika baterai sudah penuh. Spesifikasi suplai 21 volt 1000 mAh atau 1 ampere. Saya cek menggunakan multitester menghasilkan suplai 22,99 volt. Untuk konsumsi dayanya di sekitar 11,4 watt dengan memakan waktu kurang lebih 1 jam 20 menit dari baterai kosong. Menurut saya lumayan hemat daya, tapi untuk pengecasannya cukup lama juga. Lalu saya coba menaikkan dayanya menjadi 36 watt, hasil pengecasan berubah menjadi kurang lebih 30 menit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman jika ingin pengecasan cepat harus mengganti adaptor dengan voltase atau ampere yang lebih besar lagi. Selanjutnya bor cordless-nya. Untuk desainnya saya suka, perpaduan warna kuning dan hitam menambah kesan istimewa, elegan, dan berani. Untuk dimensinya memiliki tinggi 20,5 cm, panjangnya 16 cm, dan lebarnya 8 cm. Dengan bobot berat bersih tanpa baterai 850 gram dan beserta baterai 1,16 kg. Untuk torsinya ada 1-20. Di sebelahnya ada 3 mode pengeboran untuk mode skrup, bor besi kayu, dan mode bor beton. Dengan 2 kecepatan, L untuk low, H untuk high. Perubahan mode cukup keras terutama di 3 mode ini. Sebenarnya bor ini di tangan pertukangan nggak jadi masalah. Para handyman pasti punya cara sendiri dan gampang beradaptasi. Tapi ketika di tangan orang biasa ini pasti berasa keras sekali dan sangat sulit untuk merubah posisinya. Selanjutnya untuk lampunya saya suka. Desainnya sederhana, membuat cahaya LED ini menjadi bias dan luas. Cukup membantu untuk pekerjaan kita di daerah yang minim cahaya. Di atas sini sudah ada tombol kanan kiri. Next untuk kepala cuknya udah besi ya teman-teman, dengan maksimal mata bor 10 mm. Lalu rotornya ini sudah brushless, jadi nggak ada lagi drama-drama api-apian gampang panas kayak setrika. Untuk dalaman mesinnya seperti ini ya teman-teman, memiliki kemampuan 350 sampai dengan 1350 rpm. Di atasnya sini sudah ada lubang-lubang ventilasi didesain untuk pembuang hawa panas. Di bawahnya sini sudah ada lampu indikator baterai, dan tombolnya ini nggak bisa ditekan ya teman-teman. Jika dilihat dari segala aspek, bor ini memang memiliki potensi untuk melengkapi kebutuhan kita di dunia pertukangan. Bahkan bor ini kualitinya lebih baik dibandingkan dengan tipe bor 3 sel kepala cuk plastik. Jika teman-teman punya dana lebih baik ngambil varian seperti ini. Untuk daya tahan baterainya ini variasi ya teman-teman. Ketika menggunakan dalam posisi pengoboran yang berat dengan kecepatan torsi yang tinggi dilakukan tanpa henti, hanya mendapatkan waktu kurang lebih 20 menit. Lalu ketika menggunakan dalam posisi pengeboran dengan beban yang sedang dan kecepatan torsi menengah mendapatkan waktu 40 menit sampai dengan 90 menit. Dan terakhir menggunakan dalam posisi pengeboran yang ringan dengan kecepatan torsi yang rendah bertahan 3 sampai dengan 4 jam. Bahkan jika dilakukan dalam jarak jeda pemakaian yang lama, setiap pengeboran yang ringan bisa bertahan sampai 2 hari. Loh, kok bisa beda-beda gini bang? Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui, daya baterai akan lebih cepat habis ketika dalam penggunaan daya yang besar. Semakin besar beban dan berat pengeborannya, semakin besar daya yang diperlukan. Apalagi rotor mesin dan baterainya dalam posisi panas, hal tersebut akan menyebabkan rugi-rugi tegangan. Ini saya coba mengukur arus konsumsi pada bornya langsung tanpa beban. Ketika di kecepatan rendah mendapatkan hasil dimulai dari 0,365 ampere dan di kecepatan tinggi di 2,4 ampere. Teman-teman bisa nilai sendiri dan ini masih tanpa beban. Jika menggunakan beban untuk ampernya bisa lebih besar dari ini.
Jadi kesimpulan saya, bor ini lebih cocok untuk sekelas industri rumahan dan banyak manfaatnya. Hemat daya listrik, ramah lingkungan, bisa digunakan di berbagai kondisi, penyekurupan, pengeboran besi, kayu, beton, bisa digunakan dalam kondisi cahaya yang minim, bahkan dalam kondisi listrik padam. Bor ini alternatif solusi untuk pekerjaan kita, apalagi di tempat yang tidak bisa dijangkau listrik. Bor ini sangat mendukung aktivitas pertukangan kita. Tapi perlu diingat, bor ini juga punya batas kemampuan. Dapat ditinjau dari kemampuan baterainya. Walau bisa diganti dengan baterai ekstra besar, kita juga harus menjaga kesehatan mesin dinamonya. Jika lebih sering mendapatkan pekerjaan dengan pengoboran yang berat, lebih bagus uangnya ditabung untuk tambahan membeli yang versi bor hammer rotary. Jika pekerjaannya lebih rutinitas dikerjakan terus-menerus dengan jeda waktu yang minim, lebih baik menggunakan bor listrik. Tapi jika pekerjaannya sedang-sedang, beban pengoborannya bervariasi, jarak jeda pengoborannya agak jauh, dan jika kondisi itu cocok, nggak mengganggu kesehatan baterai dan mesin, bor cordless ini solusinya. Jadi intinya gunakan berdasarkan kemampuan tanpa menimbulkan dampak cedera terhadap mesin. Untuk tes kemampuan, teman-teman bisa simak video berikut. Lalu kelebihan dan kekurangan bor ini, teman-teman bisa pause video ini. Untuk harganya bisa berubah kapan saja, bisa naik dan bisa turun. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan informasi yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua.